Sosok aktivis HAM Natalius Pigai menyebutkan warga Indonesia sebaiknya diminta jangan percaya dengan orang Jawa Tengah, seperti Jokowi dan Ganjar Pranowo. Menurut mantan komisioner Komnas HAM itu, karena Jokowi dan Ganjar Pranowo disebut-sebut sebagai orang yang mencuri kekayaan, membunuh, dan mempermalukan bangsa Papua dengan rasisme. Kemudian Natalius Pigai mendandaskan bahwa masyarakat Papua termasuk dirinya sendiri bukanlah orang yang bisa diremehkan. Jangan percaya orang Jawa Tengah, Jokowi dan Ganjar, mereka merampok kekayaan kita. Mereka bunuh rakyat Papua, injak-injak harga diri bangsa Papua dengan kata-kata rendahan rasis, monyet dan sampah. Kami bukan rendahan, kita lawan ketidakadilan sampai titik darah penghabisan. Saya penentang ketidakadilan, tulis Natalius Pigai. Dilansir dari kabar besuki dari Twitter @NataliusPigai2, Natalius Pigai juga menekankan bahwa dia akan terus melawan ketidakadilan sebanyak mungkin. Ceritanya soal orang Jawa Tengah itu rupanya mengundang berbagai komentar yang cukup kontroversial. Warga Indonesia diminta jangan percaya sama Jokowi dan Ganjar Pranowo. Pigai, mereka merampok kekayaan, kita Twitter @NataliusPigai2. Ada yang pro kontra dengan jutaan tersebut, namun disampaikan dengan kalimat yang cukup baik. Saya tidak setuju pada bagian rasisnya pasti. Jangan generalisasi Jawa, meski selama ini masyarakat Jawa lah yang paling menikmati kekayaan Indonesia. Orang Jawa banyak juga yang lurus, tapi memang gaya pencitraan macam di video ini memang menggelitik. Semoga orang Papua tidak kembali termakan citra, tulis komentar dari akun @latongki. Haters dan fans itu biasanya sangat dibutuhkan oleh para peselancar untuk membantu gelombang yang dibutuhkan seorang para peselancar mencapai tepian pantai. Hater dan fans tetap di posisinya, sedang peselancar dielu-elukan sembari memuncratkan sampainya ke hater dan fans tersebut. Tulis komentar dari akun @liknumnare. Saya orang Jawa Tengah pasti, saya juga menentang ketidakadilan. Tapi janganlah mengecap jangan percaya orang Jawa Tengah. Saya berteman baik pula sama mahasiswa asal Papua di sini. Kita saudara, jangan sampai terpecah belah. Tulis komentar dari akun @ahmadwahyudi_pu1. Jokowi baru belitas mama Papua. Udah ada yang tersenyum, tapi kalian lupa kekayaan Papua dikuras habis. Ada pejabat menikmati untuk diri sendiri, ada juga dibagi-bagi. Kalian malah diam. Tulis komentar dari akun @sikam9. Pernyataan Amin Rais menggelegar. Rezim Jokowi menakutkan. Zaman Pak Harto saja nggak seperti ini. Ketua Majelis Syuro Partai Umat, Amin Rais mengeluarkan pernyataan menggelar politikus gaib itu menyebut rezim Jokowi bahaya. Dilansir Gabinet mantan Ketua MPR itu menilai rezim Jokowi saat ini ingin menggenggam kekuasaan selama mungkin dan setotal mungkin. Seperti kondisi DPR dan DPD saat ini yang dinilai sudah tidak berdaya sebagai pengontrol jalannya pemerintah. Jadi pada zaman Pak Harto saja nggak seperti ini. Coba bayangkan sekarang yang namanya DPR sudah takluk, DPD takluk, MPR tentu. Kalau DPR dan DPD takluk, ya berarti juga takluk. Kata Amin Rais di kanal YouTube Refli Harun Minggu 26 September dan juga Sabtu. Amin mengatakan, ketua-ketua lembaga tinggi juga seperti manut-manut saja kepada istana. Bahkan yang lebih sedih lagi, TNI 3 angkatan juga polisi diseret-seret ke ranah politik. Kata Amin Rais, mantan pendiri Partai Amanat Nasional mengaku sudah mengingatkan TNI agar mengingat nasihat Jenderal Besar Sudirman. Beliau Jenderal Sudirman kan menasihati yang namanya tentara itu kepada bangsa dan negara. Begitulah bebernya. Amin Rais merasa khawatir demokrasi dipotong pelan-pelan oleh rezim Jokowi. Ibaratnya dipotong kakinya, dipotong tangannya. Kalau sebuah demokrasi sudah menjadi otoritarianisme, maka raganya utuh tapi kepalanya sudah tidak ada. Menakutkan sekali, ungkas Amin Rais. Lihat, di foto ini Bupati Serang tampak ngobrol sama Presiden Jokowi. Ternyata ini yang disampaikan. Seluruh kepala daerah di Banten berkesempatan bersilaturahmi dan diskusi bareng Presiden Joko Widodo di pendopo Gubernur Banten Selasa 21 September 2021. Pada kesempatan tersebut, seluruh pemerintah daerah bersama TNI Polri diminta mengoptimalkan sinergi dan kebersamaan dalam menyelesaikan target vaksinasi. Bupati Serang Ratu Tatu Kasana mengatakan saat ini seluruh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota tengah berupaya mencapai target vaksinasi untuk menciptakan herd immunity, kekebalan kelompok pada masyarakat terhadap infeksi virus. Saat ini salah satu yang menjadi kendala adalah minimnya jumlah vaksinator, kata Tatu kepada wartawan usai pertemuan dengan Presiden. Tatu mengaku menyampaikan permohonan kuota vaksin untuk Kabupaten Serang tetap lancar. Alhamdulillah untuk terus meningkatkan jumlah masyarakat yang divaksin. Nanti dibantu dari jalur TNI dan Polri, termasuk bersinergi untuk menambah jumlah vaksinator. Begitulah ujarnya.
Satu menargetkan pada Desember tahun ini target 70% vaksinasi bisa tercapai. Saat ini proses vaksinasi dilaksanakan di 31 puskesmas serta dengan pihak-pihak yang bekerja sama dengan Dinkes Kabupaten Serang. Selain itu, menurutnya sejumlah organisasi perangkat daerah diturunkan untuk membantu proses vaksinasi, mulai dari Bepeda, Diskominfo Sadik, Disduk Capil, dan sejumlah OPD lainnya. Kami harus terus kerja keras, jajaran Dinkes, seluruh OPD, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa, agar mencapai target 70% vaksinasi di bulan Desember. Begitulah ujarnya. Sementara itu, menurut data Dinkes Kabupaten Serang per 21 September, cakupan vaksinasi di Kabupaten Serang untuk dosis 1 sudah mencapai 29,86%, dosis 2 sebanyak 14,73%, dan dosis 3 khusus tenaga kesehatan sebanyak 0,12%. Total suntikan mencapai 563.233 atau sekitar 22,35%. Atau berharap bagi yang belum, masyarakat segera melakukan vaksinasi, sebab program ini adalah salah satu upaya untuk membangkitkan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Herd immunity harus terbentuk, dan vaksinasi ini adalah upaya kita bangkit dari pandemi. Meski tren kasus COVID-19 menurun, kita harus terus berupaya menjaga protokol kesehatan dan memaksimalkan target vaksinasi. Begitulah ujarnya. Sementara itu, Presiden Joko Widodo meminta optimalisasi vaksinasi di Pandeglang, Lebak, dan Serang. Khusus daerah ini, proses vaksinasi harus dibantu dan bersinergi dengan TNI Polri. Sebab proses penanggulangan pandemi butuh kebersamaan. Misalnya Indonesia baik sendiri nggak bisa, kalau negara tetangga nggak baik. Negara tetangga baik, Singapura bagus, tapi negara tetangganya nggak bagus, nggak bisa. Harus bareng-bareng. Begitulah tegasnya.